Dan terkadang UGB pernah melempar kursi mengenai lutut kiri saya. Guntur Bumi kian terpojok dengan berbagai tudingan miring dari para mantan pasien yang dialamatkan kepadanya. Pria yang dikenal dengan sapaan UGB itu pun dibayangi jerat hukuman penjara atas berbagai laporan seperti dugaan penipuan, pencemaran nama baik hingga pelecehan seksual. Dan belakangan kebobrokan praktek pengobatan yang kontroversial pun terkuak dengan kemunculan seorang mantan karyawannya Yunita Suwardani. Tak hanya membeberkan tabiat buruk mantan bosnya, wanita asal Sragen, Jawa Tengah itu juga melaporkan Guntur Bumi dengan tuduhan melakukan tindakan penganiayaan. Inilah saksi mahkota yang belakangan ini disebut-sebut menjadi saksi kunci yang menguak segala tabir kelam pengobatan Guntur Bumi yang memakan banyak korban. Secara mengejutkan, Yunita Suwardani mengaku mendapat tindakan penganiayaan oleh Guntur Bumi selama menjadi karyawan di bagian keuangan di padepokannya. Usut punya usut, pria bernama asli Susilo Wibowo itu kabarnya tak segan melakukan kekerasan fisik jika para karyawannya tidak berhasil memenuhi target pemasukan dari para pasien, yakni sebesar 100 juta rupiah setiap harinya. Berikut inilah pengakuan salah satu mantan karyawan Guntur Bumi yang semakin membuat mantan suami Puput Melati itu terpojok. Saya ditendang perut kiri saya, dilempar dengan barang-barang seperti wadah alat tulis, keranjang, itu dilempar ke kepala saya, mengenai kepala depan saya. Kita juga ditargetkan pendapatan per harinya. Berapa hari? Sekitar 100 juta. Waktu masih ikut dengan di manajemennya UGB itu juga ancaman itu sering ya sebut. ya boleh sebenarnya spesifik kalau Ya contohnya seperti ya UGB mau menyantet saya, mau memindahkan semua penyakit pasien ke tubuh saya. Sebagai karyawan yang cukup lama bekerja di sana, Yunita mengaku tahu betul seluk-beluk praktek pengobatan UGB yang kontroversial. Seolah membenarkan pernyataan sejumlah mantan pasiennya, Yunita mengaku bahwa memang ada barang-barang berbau klinik yang dipakai UGB untuk menakut-nakuti para pasiennya. Bak paranormal, Guntur Bumi mendiagnosa setiap pasien yang datang kepadanya dengan dikatakan terkena santet alias guna-guna. Sugesti itulah yang diduga dimanfaatkan Guntur Bumi untuk memeras para pasiennya hingga puluhan juta rupiah. Besarnya biaya pengobatan super mahal itulah yang ditengarai karena UGB menetapkan target 100 juta per hari di setiap satu tempat praktek pengobatannya. Dan jika tidak, para karyawanlah yang akan mendapat ancaman hingga main tangan seperti yang dialami Yunita. Sementara UGB diketahui memiliki banyak padepokan serupa yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Bayangkan berapa banyak pundi rupiah yang didapat UGB dari para pasien yang berharap kesembuhan yang disebut Yunita sebagai sumber pendapatannya. boleh salah Dan kulit sisik ular, yang dibilang sisik ular itu kan kulit salak ya, atau kecil gitu yang kering itu. Terus yang namanya pasien guguran itu adalah jintanita ya. Kalau untuk pasien itu dari sakit yang ringan sampai yang kronis atau parah pun ya semuanya pasti terkenanya santet atau jintanita. Seperti transfer energi, dengan transfer energi ini jadi terasa seperti tersetrum, padahal itu memang sudah direncanakan. Itu yang biasanya melakukan transfer energi itu dia memakai sendal karet yang sudah dimodifikasi dengan kabel raket nyamuk seperti itu dan menggunakan baterai. Jika pernyataan Yunita benar adanya, tentu sinkron dengan pengakuan para mantan pasien UGB tentang dikatakan terkena santet dan dimintai ongkos pengobatan selangit. Setidaknya sudah ada hampir 100 orang yang mengaku menjadi korban dari praktek pengobatan Guntur Bumi. Salah satu di antaranya adalah
meninggal setelah berobat di padepokan UGD. Nyawa melayang, keluarga pun merasa dirugikan karena telah merogoh kocek tak sedikit untuk biaya pengobatan, yakni 35 juta rupiah. Kalau ini Ibu ini kena sekitar 35 juta dari keluarga almarhum Jadudin yang dimana meninggal setelah 10 hari berobat sama setelah berobat. Itu bapak ada diginiin. Jadi bapak gini. Alhamdulillah ibu. Ibu nggak tahu apa-apa. Kok ibu kayak gini? Mana santet sekeluarga ibu? Sama bu, sama. Kata Ustaz. Ya Allah, saya akan santet. Saya nggak ada berantem sama orang. Bapak dia lagi sholat, nggak kemana-mana bapak. Kok gini orang sama saya? Ini orang sama saya. Siapa yang santet? Nggak ada salah saya. Kok tanya, meninggalnya kapan? Berobatnya kapan? Terus kemudian apakah yang meninggal mengatakan, saya korban UGP? Saya juga bingung gitu. Kadang-kadang orang yang meninggal sendiri tidak mengatakan dirinya korban UGP. Kok ada orang yang mengatakan yang meninggal itu korban UGP? Ini kan aneh. Kecuali orang yang meninggal sendiri yang bicara, bahwasanya saya korban UGP. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah tidak masuk akal. Tolonglah, kita di sini bukan orang bodoh dan jangan membodohi masyarakat. Ya kan, berobatnya tahun 2011, meninggalnya kapan? Tahun 2000 berapa meninggalnya? Apa? Setelah berobat balik tahun 2011, 2012 dia meninggal, baru hari ini kira-kira korban UGP, kan nggak masuk akal. Gitu. Jadi bingung saya, siapa sebenarnya yang gila? Kami di sini semuanya gila, apa sebelah sana yang teriak-teriak seperti orang gila gitu? Kemunculan Yunita yang membeberkan kebobrokan praktek pengobatan Guntur Bumi hanya sudah diprediksi sebelumnya oleh pihak Guntur Bumi dan kuasa hukumnya. Meski sudah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan, Guntur Bumi melalui kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah mengaku tak takut, bahkan menantang untuk dibuktikan. Ramdan justru menilai kemunculan Yunita yang menghebohkan publik ini adalah bagian dari strategi para pengacara korban yang ketakutan setelah ia laporkan dengan pasal pemerasan. Perlu kita saya beritakan juga bahwa memang kita sudah tidak kaget bahwasanya si Yunita akan berbicara, karena memang sebelumnya yang bersangkutan roadshow keliling ke bekas-bekas karyawan gitu loh. Kemudian bekas-bekas karyawan ini didatangi oleh Yunita dan timnya hari ini yang mencari-cari itu, ditakut-takutin. Mungkin nanti kalau nggak ikut saya di penjara loh. Nah, kita bicara fakta ya. Ketika memang itu dia merasa ditendang, sendang apanya, buktinya mana. Jangan semua ini masyarakat dibodohi ya. Dibodohi dalam konteks, dalam arti bahwa apa yang diutarakan itu harus disertai dengan alat bukti. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan, kemudian hanya sesuatu yang tidak mampu dibuktikan, itu kita anggap sebagai bentuk pendiskreditan daripada klien kita dan bentuk daripada penghancuran nama baik daripada klien kita. Kira-kira itu. Terus terang kita sampaikan bahwa terhadap adanya upaya pemerasan dan tindakan lainnya, saya katakan tidak pernah ada, mata saya tidak pernah melihat apa yang mereka maksud, tangan saya tidak pernah menandatangani apapun bentuk yang mereka katakan. Bagi kami itu adalah bagian riak-riak dari perkara ini. Utama daripada perkara adalah bagaimana nasib para korban ekspasien ini. Itu yang paling utama. Diserbu berbagai tudingan miring membuat Guntur Bumi semakin terpojok dan kehilangan harga dirinya. Setelah muncul dengan derayan air mata, UGB dikabarkan kembali menghilang dalam persembunyiannya. Entah apakah karena bangkrut atau menghindar dari serbuan para mantan pasiennya yang meminta pengembalian ganti rugi. Rumah Guntur Bumi di bilangan Bungkaro Tangerang ternyata sudah kosong di tengah sang penghuni untuk disewakan. Bagaimana pula nasib Puput Melati pasca kasus penyebutan yang menimpa Guntur Bumi? Benarkah Puput yang kabarnya sempat rujuk pasca putusan cerai pengadilan agama akan kembali menggugat cerai Guntur Bumi? Oh sama juga nggak tahu juga. Kita aja yang dekat juga nggak tahu deh. Mendadak kami disoalkan nggak tahu. Jadi sejak mulai agak habis di wawancara itu mulai dicabut itu
terus pasang apa pelang untuk disewakan itu kita nggak tahu ya. Mulai kosong aja belum lama ini